Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Elma Rahmadiana Safitri, dan juga teman saya, Galatia Citra Andriastuti. Kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 3 program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Setiabudi Surakarta. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang gambaran umum proses audit. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang tahapan audit. Tahapan-tahapan audit yaitu pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan. Dapat dijelaskan sebagai kantor akuntan publik dihubungi oleh calon pelanggan klien yang membutuhkan jasa audit, atau kantor akuntan publik membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan beberapa hal, yaitu alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan. Jadi apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank atau kreditor, OJK, kantor pelayanan pajak, dan lain-lain. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain, apa jenis usaha perusahaan, dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer? Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih? KAP mengajukan surat penawaran atau yang disebut audit proposal yang antara lain berisi tentang jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui audit proposal tersebut menjadi engagement letter atau surat penugasan perjanjian kerja. Contoh engagement letter bisa dilihat di bawah. KAP melakukan auditor fieldwork atau pemeriksaan lapangan di kantor klien. Setelah audit fieldwork selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report. Namun sebelumnya KAP harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit fieldwork. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan manajemen letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. Sebagai tambahan juga disajikan fase-fase proses audit yang diambil dari buku Hayes 2014. Fase yang pertama yaitu client acceptance atau penerimaan klien, yang kedua planning perencanaan, yang ketiga testing and evaluation yaitu tes dan bukti audit, yang keempat evaluation dan judgment atau evaluasi. Fase yang pertama yaitu penerimaan audit dengan tujuan memutuskan apakah KAP akan menerima calon klien baru dan melanjutkan audit untuk klien yang diaudit tahun lalu. Prosedur yang akan dijalankan yaitu evaluasi latar belakang klien dan alasan klien meminta audit. Tentukan apakah auditor dapat memenuhi persyaratan etika tentang klien mulai dari independensi, integritas, dan lain-lain. Tentukan apakah KAP memiliki staf yang kompeten untuk melaksanakan penugasan audit atau membutuhkan bantuan profesional dari luar kantor, misalnya ahli audit. Fase 2 perencanaan audit. Tujuan, tentukan jumlah dan jenis bukti dan penelahan yang diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Prosedur A. Lakukan audit prosedur untuk memudahkan bisnis klien termasuk pengendalian internnya. B. Nilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan klien. C. Tentukan batas materialitas. D. Buat audit planning memorandum atau audit plan, audit program, dan prosedur yang berisikan respon audit terhadap resiko yang diidentifikasi. Fase 3. Testing and evidence. Tujuan, lakukan terhadap barang bukti yang mendukung pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan. Prosedur, lakukan
A. Test of control. B. Substantive test of transaction. C. Analytical procedure. D. Test of details balance. C. Search for unrecovered liability. Fase 4. Evaluation and reporting. Tujuan lengkapi audit prosedur yang harus dilakukan dan berikan atau buat audit opini. Prosedur A. Evaluasi kecakupan bahan bukti audit. B. Lakukan pemeriksaan subsequent event. C. Review kewajaran laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan laporan lainnya. D. Review kelengkapan kertas kerja pemeriksaan, apakah sudah lengkap, indeks dan cross-index, para pembuat dan reviewer. E. Buat memo ke partner tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian partner. F. Buat draft audit report. G. Diskusi draft audit report beserta daftar adjustment dengan klien. Selanjutnya akan dibahas tentang mengapa diperlukan audit. Audit laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga dari independen karena A. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. B. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. C. Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya 20 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. D. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit financial statement-nya ke OJK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. E. SPT yang didukung oleh audit financial statement dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit. Berikut ini akan disajikan contoh dari engagement letter. Sekian presentasi dari kami. Jika dalam penyampaian video ini masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.